Salam berjumpa kembali di kebaktian kita pada hari ini. Dan kepada semua anak-anak yang diberkati Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama, Jangan Lelah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang selalu mencintai kami dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berkumpul bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi sumber kuat kami untuk melakukan semua yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mohon pengampunan dosa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian pasal 11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mari semua mempersiapkan Alkitabnya dan kita membaca Alkitab bersama. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika manusia bertambah banyak di muka bumi, maka kejahatan mereka juga bertambah-tambah. Mereka tidak lagi taat kepada Tuhan, dan antara satu manusia dengan manusia yang lain melakukan kejahatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi marah karena banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh manusia setelah peristiwa penciptaan yang telah baik dan sungguh sangat baik dijadikan oleh Tuhan. Dan kesalahan yang telah dilakukan oleh manusia ini sangat membuat Tuhan marah, mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan sedih, sehingga Tuhan mau supaya manusia taat kepadanya, dan Tuhan mendatangkan air bah, supaya segala dosa dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh manusia dapat diperbaiki kembali. Karena itu Tuhan memusnahkan semua orang yang telah melakukan dosa dan pelanggaran. Setelah peristiwa air bah itu, beberapa waktu kemudian ada seorang yang bernama Nimrod menjadi pemimpin untuk membangun Menara Babel. Ya, tema kita hari ini adalah Menara Babel. Apa tujuan Menara Babel itu? Tujuannya tadi disebutkan supaya mereka terkenal. Karena mereka mau membuat bangunan menara sampai ke langit. Supaya bila mana ada banjir atau air bah seperti peristiwa Nuh, mereka mampu mengatasinya dan mereka tetap selamat dan mereka tidak terpencar ke seluruh bumi. Karena kalau bisa kita katakan banjir tingkat 1 lari ke tingkat 2, banjir sampai banjirnya ke tingkat 2, naik lagi ke tingkat berikutnya, seperti itu. Pada waktu itu bahasa manusia satu, logatnya juga satu. Oleh karena keinginan mereka menjadi terkenal dan tidak memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Karena Tuhan tidak menginginkan manusia tidak tunduk dan tidak taat kepada Tuhan. Karena kita mengetahui bahwa bahasa yang mereka pergunakan itu berasal dari Allah. Dan mereka juga hidupnya berasal dari Allah. Tetapi ternyata mereka tidak taat. Sehingga Allah mengacaukan bahasa mereka, sehingga gagallah pembangunan Menara Babel. Dari peristiwa Menara Babel ini, semua anak-anak diingatkan supaya jangan tinggi hati, jangan menjadi sombong. Jangan kita lupa bahwa pengetahuan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita miliki di muka bumi ini adalah milik Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mencari nama, untuk menjadi terkenal sehingga kita mencuri kemuliaan nama Tuhan. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau dikenal, biarlah karena Tuhan memberikan pengetahuan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Jangan kita menjadi sombong sama seperti Nimrod yang menjadi pemimpin pembangunan Menara Babel. Jadi dari peristiwa ini juga kita belajar bahwa kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Tuhan tidak berkenan kita melakukan dosa, karena dosa ini sangat mendukakan hati Tuhan bila dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus berbuat baik, seperti bahan kita beberapa minggu yang lalu, juga minggu yang lalu. Karena apa? Tuhan kita itu kudus, Tuhan kita baik, Tuhan kita itu murah hati dan sangat mengasihi. Oleh karena itu dia sangat mengharapkan kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi ternyata waktu dibangun Menara Babel itu, mereka berkeinginan supaya dengan pembangunan yang mereka lakukan, mereka
bisa mengatakan bahwa mereka orang yang hebat, mereka orang yang kuat. Dia lupa kalau pengetahuannya itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga tidak terlanjutkanlah pembangunan Menara Babel. Misalnya ada tukang yang bekerja di tingkat 2 minta pasir. Datang tukang yang di bawah untuk mengirimkan pasir, seharusnya yang dia kirimkan adalah batu. Sehingga gagal. Karena apa? Mereka tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Jadi dari peristiwa Menara Babel ini juga kita mengingat kembali bahwa hanya Tuhan yang patut kita sembah, hanya Tuhan yang patut kita muliakan, dan kita tidak boleh mencuri kemuliaan nama Tuhan dari kepintaran kita, dari semua yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama bernyanyi, memuji Tuhan dari nyanyian pujian kita, bersyukurlah. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini dari pembacaan Alkitab kami diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan, percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami bila kami selalu menjadi orang yang sombong, dan kami selalu meragukan kuasa Tuhan, dan kami mau mencari menjadi orang yang terkenal tanpa Tuhan. Tuhan, tolong kiranya kami, berkati kami, supaya kami selalu hidup di dalam Tuhan. Berkatilah semua anak-anak sekolah minggu, supaya tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Hormat dan dengar-dengaran akan nasihat orang tua dan guru mereka, dan juga mereka saling mengasihi bersaudara di dalam rumah mereka. Berkatilah orang tua anak-anak sekolah minggu, baik kesehatan maupun rezekinya. Anak-anak yang berulang tahun, kiranya Tuhan tambahkan usianya, supaya mereka selalu bersuka cita. Dan anak-anak yang sedang berduka dan bersedih, kiranya Tuhan menghiburkan mereka. Kami berdoa juga untuk pengurus KKR Modramen, Klasis dan Runggun, begitu juga dengan guru-guru KAKR dimanapun mereka berada, beserta dengan seluruh penatua diaken dan pendeta. Mohon kiranya Tuhan berkati, supaya juga selalu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkatilah bangsa dan negara kami, juga Presiden kami Joko Widodo, beserta dengan timnya di dalam memimpin negara kami Indonesia. Berkatilah semua orang yang sakit,
supaya penyakit mereka dipulihkan secara sempurna karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami, karuniakan kepada kami hikmat, pengetahuan, dan pengertian untuk mencari serta melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah minggu kita sudah selesai pada hari ini. Tuhan tetap memberkati kita, tetap rajin berdoa dan membaca Alkitab, rajin belajar, juga rajin menolong orang